Apa sih keterampilan sosial itu? Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan sosial meliputi bicara, gerakan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Anak-anak melakukan interaksi sosial biasanya meniru pengalamannya dengan teman sebaya, dengan orang tuanya, ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Kenapa sih keterampilan sosial itu penting? Jawabannya adalah karena dapat membantu seseorang untuk memiliki dan mempertahankan interaksi dengan orang lain. Keterampilan sosial juga memberikan anak rasa percaya diri, landasan untuk persahabatan, bertanggung jawab atas segala tindakan, serta mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, adapun dampak jika anak memiliki masalah dalam keterampilan sosialnya. Di antaranya yaitu bullying atau perundungan yang akhir-akhir ini sering terjadi pada anak usia sekolah dasar. Selain itu, mental dan fisik juga akan terganggu dikarenakan keterampilan sosial yang buruk akan menyebabkan kecenderungan yang akan membuat anak menjadi stres dan kesepian. Apa yang harus dilakukan terhadap anak yang memiliki masalah dalam keterampilan sosialnya? Jawabannya yaitu anak harus mengikuti social skill group terapi. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada ciri-ciri yang pertama yaitu mampu untuk beradaptasi. Orang yang memiliki inteligensi yang tinggi akan menjadi orang yang fleksibel, yang mudah menyesuaikan diri dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan didorong rasa penasaran yang tinggi, orang itu akan mendapatkan info-info baru dan menemukan hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga yaitu tidak gampang percaya dan mencari faktanya dulu. Jadi orang yang berkeinginan memiliki rasa ingin membuktikan dulu apa yang telah dia dengar dan dia telah bukti, dia menggunakan logika untuk menerima informasi-informasi yang baru atau sebuah informasi. Yang keempat yaitu mau mengakui kesalahannya. Orang yang memiliki keterampilan sosial ini memiliki keberanian untuk melakukan hal baru dan tidak takut akan kesalahan. Yang kelima, mampu belajar dari kegagalan. Setiap proses pasti ada kegagalan, tetapi kegagalan itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak mau maju. Jadi tetap semangat dalam melangkah langkah selanjutnya. Yang keenam yaitu open minded. Jadi terbuka dan mempertimbangkan pendapat orang. Dengan pola pikirnya, dia dapat menghargai pendapat orang dan juga berhati-hati dengan ide dari orang lain. Faktor-faktor keterampilan sosial ini mempengaruhi beberapa hal atau faktor ya. Yang pertama itu ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor perpaduan. Kita bahas yang pertama yaitu faktor internal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal ini adalah faktor-faktor yang telah dimiliki seseorang dari sejak lahir. Contohnya itu seperti kecerdasan, jenis kelamin, bakat khusus, dan keterampilan. Baik, kita ambil dari kata keterampilan. Mengapa keterampilan termasuk salah satu faktor dari keterampilan sosial? Karena hal ini sangat penting yang harus dimiliki oleh remaja atau peserta didik, agar peserta didik tidak melihat seseorang dengan semata-mata saja atau dengan melihatnya memandang fisik seperti itu. Jadi, jika melihat peserta didik yang lain dengan berpenampilan kurang menarik,
tidak akan cenderung untuk dikucilkan, untuk dijauhi gitu. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang didapatkan oleh individu itu secara setelah lahir, atau faktor pendorongnya itu berasal dari luar diri gitu, yang melingkupi lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, kelompok, lingkungan fisik. Keluarga akan sangat menentukan bagaimana peserta didik bereaksi pada lingkungan. Karena keluarga adalah tempat utama dan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga ada faktor perpaduan. Faktor ini yang merupakan faktor perpaduan dari faktor internal dan eksternal yang meliputi sikap, emosi, kepribadian, dan kebiasaan. Untuk membantu tumbuhnya kemampuan penyesuaian diri, anak kita ajarkan untuk memahami dirinya sendiri agar ia dapat bereaksi secara wajar dan normatif. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keterampilan sosial. Yang pertama, ada keterampilan pengambilan keputusan. Nah, apa sih pengambilan keputusan ini? Kayak memutuskan pilihan dari berbagai pilihan. Dari keterampilan ini siswa akan bisa menimbangkan apa sih keuntungannya, resikonya dalam memilih keputusan tersebut. Yang kedua adalah keterampilan dasar berinteraksi. Jadi siswa akan berusaha untuk saling mengenal, menjalin hubungan dengan akrab, terus dengan kontak mata langsung, bahkan bisa berbagi informasi. Terus yang ketiga ada keterampilan komunikasi. Jadi siswa akan bisa mengemukakan pendapatnya, berbicara secara bergiliran, tidak membentak. Terus bahkan bisa meyakinkan temannya agar bisa mengemukakan pendapatnya. Terus keempat ada keterampilan membangun kelompok. Jadi yang kita tahu kalau misalnya kita membangun kelompok ini agar bisa bekerja sama. Terus siswa juga bisa saling menghargai, terus mengakomodasikan pendapat, terus saling menolong dan sebagainya. Terus yang ada keterampilan menyelesaikan masalah. Jadi siswa akan bisa mengendalikan diri di saat ada masalah. Terus di saat ada masalah bisa mencari jalan keluar dengan cara berdiskusi. Terus bisa taat terhadap kesepakatan atau peraturan, memikirkan orang lain, bahkan bisa mendapatkan sifat empati. Terus yang terakhir ada kultura skill. Kultura skill ini apa sih? Kultura skill ini keterampilan budaya. Jadi dari keterampilan budaya ini siswa akan bisa mengekspresikan apa sih kayak dengan mengekspresikan dengan kreatif, dengan tarian-tarian, gerak-gerakan, terus dengan bahasa kayak di Indonesia ini banyak berbagai bahasa. Jadi dengan bisa mengekspresikan dengan bahasa-bahasa yang bahasa rupa gitu, terus dengan peran dan berbagai paduannya gitu. Jadi cukup segitu dari penjelasan jenis-jenis, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan 10 keterampilan sosial yang diperlukan anak. Penasaran nih, apa saja sih yang 10 keterampilan sosial yang diperlukan anak itu? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengenalan diri. Pengenalan diri sangat penting bagi anak untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dan dengan orang lain. Sehingga sangat penting peranan orang tua untuk mengajarkan anaknya dalam mengetahui identitasnya. Contohnya, namanya siapa, nama orang tuanya siapa, dia tinggal di mana,
dan apa yang dia inginkan. Yang kedua, memiliki sopan santun. Nah, itu juga sangat penting bagi anak untuk memiliki keterampilan dalam sopan santun berperilaku. Dengan anak tersebut memiliki sopan santun dalam berperilaku, dapat membentuk kepribadian anak tersebut dengan baik hingga dewasa. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan agar anak tersebut memiliki sopan santun dalam berperilaku, yaitu yang pertama, membiasakan anak mengucapkan kata terima kasih saat diberikan sesuatu dan ditolong oleh seseorang. Yang kedua, membiasakan anak mengucapkan kata maaf ketika merasa bersalah. Dan yang ketiga, membiasakan anak mengucapkan kata tolong ketika membutuhkan sesuatu. Nah, yang ketiga teman-teman, mengendalikan emosi. Nah, itu juga sangat penting diajarkan bagi anak-anak untuk mengendalikan emosi supaya dapat mengendalikan perilaku menyimpang, meningkatkan prestasi dalam belajar dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang keempat, bersimpati. Nah, itu juga sangat penting bagi anak dalam memiliki keterampilan bersimpati supaya anak tersebut terbiasa dan juga memiliki rasa simpati kepada orang lain. Dan dengan bersimpati, anak tersebut cenderung memiliki ruang lingkup yang baik ke depannya. Nah, yang kelima, melakukan kontak mata saat berbicara. Nah, itu juga sangat penting bagi anak-anak dalam memiliki keterampilan melakukan kontak mata saat berbicara. Dengan begitu, anak tersebut memiliki rasa menghargai orang lain atau menghargai si pembicara. Nah, yang keenam, mendengarkan dan menyimak. Nah, itu juga sangat penting diajarkan bagi anak-anak untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraan orang lain. Contohnya dalam pembelajaran. Ketika anak itu fokus dalam pembelajaran, fokus untuk mendengarkan, menyimak, maka anak tersebut dapat memahami dan cepat mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketujuh, bekerja dalam kelompok. Nah, itu juga sangat penting bagi anak dalam memiliki keterampilan bekerja dalam kelompok. Supaya apa? Supaya anak tersebut memiliki keterampilan dalam berbagi tugas, terbiasa aktif bertanya, terbiasa mengungkapkan pendapat, menyampaikan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain, dan juga terbiasa kerjasama dengan temannya. Yang kedelapan, bersaing. Nah, itu juga sangat penting bagi anak dalam memiliki keterampilan bersaing. Bersaing dalam hal baik, bersaing dalam belajar. Dengan begitu, anak tersebut memiliki motivasi atau dorongan supaya lebih giat dalam belajar, semangat dalam belajar. Yang kesembilan, bernegosiasi. Nah, itu juga sangat penting bagi anak untuk diajarkan atau memiliki rasa bernegosiasi supaya anak tersebut memiliki keterampilan dalam mengungkapkan pendapatnya dan dapat menyelesaikan atau menghadapi masalahnya dengan baik. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu mengikuti aturan. Nah, itu juga sangat penting bagi anak untuk diajarkan dalam mengikuti aturan. Supaya apa? Supaya anak tersebut tidak mengalami kesulitan dalam belajar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, itu saja yang menjadi pembahasan tentang 10 keterampilan sosial yang diperlukan anak. Semoga bermanfaat.